Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama Sir Johan di pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA dan IPS. Video ini terdiri dari dua bagian, yaitu video minggu pertama dan video minggu kedua. Di minggu pertama, kita akan mempelajari diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Bahan belajarnya yaitu dari buku cetak matematika halaman 60 sampai 71. Berikutnya untuk minggu kedua yang kita pelajari yaitu diagram batang daun, distribusi frekuensi, dan aturan Stargate. Bahan belajar yaitu buku cetak matematika halaman 78 sampai 83. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran. Bab 2 Statistika. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menerima atau membaca beraneka ragam laporan dalam bentuk angka atau diagram. Laporan dalam bentuk angka atau diagram tersebut merupakan statistika. 2.1 Penyajian data. Pertama kita pelajari yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyiapkan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu dengan cara berurutan. Umumnya, diagram garis sering dipakai untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan dari sesuatu secara berkelanjutan. Contohnya, pertumbuhan angka kecelakaan setiap tahunnya, perkembangan tinggi badan anak balita setiap bulan, dan lain sebagainya. Dalam menggambar diagram garis, sumbu X biasanya digunakan untuk satuan waktu, sedangkan sumbu Y biasanya digunakan untuk frekuensi. Contoh yang pertama, hasil penjualan gula pasir di distributor Seroja periode Januari sampai Juli 2016 ditunjukkan pada tabel berikut. Inilah yang mau kita sajikan ke dalam bentuk diagram garis. Yang pertama ini kita buat dalam bentuk diagram garis tunggal. Data tersebut dapat ditunjukkan dalam diagram garis tunggal seperti gambar berikut. Yang pertama kita garis yang horizontal, yaitu yang sumbu X, dan selanjutnya sumbu Y, yaitu jumlah atau ton. Di sini frekuensinya. Satuan waktunya Januari sampai Juli. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ini jaraknya harus sama. Selanjutnya untuk frekuensinya, karena di sini yang paling tinggi adalah 60, kita buat dia sampai 70. Kita mulai dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini juga jaraknya harus sama dari 10 ke 20, 20 ke 30, dan seterusnya. Di Januari, dia 10 ton. 10 dengan Januari. Kita buat dulu titiknya. Februarinya 15. Buat dulu garisnya seperti ini, biar gambar kita akurat. Di Maret, itu ada 30 ton. 30 dengan Maret. Di April 35 dengan April. Mei 25 ton. Kita buat titiknya. Juni 45 ton. Juli 60 ton. Setelah itu kita hubungkan titik dengan menggunakan garis. Ini di garisnya 10 ke 15, 15 ke 30, 30 ke 35, 35 ke 25, 25 ke 45, 45 ke 60. Jadi inilah dia diagram garisnya. Seperti itu cara menggambar diagram garis tunggal. Selain grafik garis tunggal, terdapat berbagai macam grafik garis lain. Di antaranya A. Grafik garis berganda. Grafik garis berganda adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Berikut contohnya. Contoh 2. Tabel menunjukkan hasil penjualan dalam ton barang A dan barang B di Toko Harapan Siswa tahun 2012 sampai 2016. Berikut tabelnya. Jenis barangnya ada 2, barang A dan barang B. Tahun 2012, yang ini dia, 10 yang barang A, 25 barang B, 35 jumlahnya. 2013, 15 dengan 40. 2014, 30 dengan 45. 2015, 25 dengan 10. 2016, 35 dengan 50.
Inilah yang mau kita sajikan dalam bentuk diagram garis berganda. Sama seperti yang pertama tadi, kita buat dulu garisnya. Yang pertama sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya satuan waktu dan di sini adalah frekuensinya. Baik, kita lihat dulu di sini tahunnya. Kita sajikan tahunnya 2012 sampai 2016. Kita cek dulu di sini frekuensinya, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 50. Jadi kita sajikan di sini frekuensinya sampai 60. Jarak dari 10 ke 20 ke 30 itu harus sama sampai seterusnya ke atas. Sertandain dulu di sini yang garis biru nanti adalah barang A dan garis merah nanti adalah barang B. Kita selesaikan yang pertama barang A dulu. Tahun 2012 barang A-nya ada 10. Ini 2012. Langsung di sini 2012-nya ya. Dan seandainya pun di sini kita buat 2012-nya, kita start dari sini, bukan di titik 0, tidak jadi masalah. Yang seperti ini juga boleh. 2013, 15 ton. 2014, 30 ton. 2015, 25 ton. 2016, 35 ton. Inilah barang A setiap tahunnya. Jadi sekarang kita hubungkan titik menggunakan garis. 10 ke 15, 15 ke 30, 30 ke 25, 25 ke 35. Inilah diagram garis barang A. Yang kedua, kita akan masuk barang B. Tahun 2012, barang B-nya ada 25 ton. Ini tahun 2012, barang B-nya ada 25 ton. Titiknya di sini. Selanjutnya 2013 ada 40 ton. 2014 ada 45 ton. 2015 ada 10 ton. 2016 ada 50 ton. Kita hubungkan titik-titiknya dengan menggunakan garis. Sekarang kita gunakan garis merah biar bisa kita membedakan barang A dengan barang B. Ini dia 25 ke 40, 40 ke 45, 45 ke 10, 10 ke 50. Jadi ini adalah grafik garis berganda karena di sini ada dua jenis barang. B. Grafik garis komponen berganda. Grafik garis komponen berganda serupa dengan garis grafik berganda, akan tetapi garis yang teratas atau terakhir menggambarkan masing-masing komponen. Tabel menunjukkan hasil penjualan dalam ton barang A dan B di Toko Harapan Siswa tahun 2012 sampai 2016. Yang data statistiknya diambil dari tabel pada contoh 2. Ini dia tabelnya. 2012 barang A-nya 10 ton, barang B-nya 25 ton, totalnya 35 ton. 2013 barang A-nya 15 ton, B-nya 40 ton, totalnya 55. 2014 barang A-nya 30, barang B-nya 45. 2015 barang A-nya 25, barang B-nya 10. 2016 barang A-nya 35, barang B-nya 50 ton. Ini akan kita sajikan dalam bentuk grafik garis komponen berganda. Sumbu X, sumbu Y, frekuensi. Ini adalah tahunnya dan di sini adalah frekuensinya. Dari semua data ini, yang tertinggal adalah 85. Jadi frekuensinya kita buat paling tingginya 90. Kita selesaikan dulu untuk komponen barang A. Barang A nanti warna biru. Pada tahun 2012 barang A-nya 10 ton. 2013 15 ton. 2014 30 ton. 2015 25 ton. 2016 35 ton. Kita hubungkan menggunakan garis. Ini dia. Sekarang kita akan arsir di bawah garis biru. Itulah merupakan grafik garis komponen barang A. Selanjutnya kita akan masuk komponen barang B. Kita ambil dari totalnya. Kita mulai dari tahun 2012. 2012 dia ada 25. Kita jumlahkan saja 10 dengan 25 berarti totalnya ya. Titiknya adalah titik 35. 35 kurang 10 sama dengan 25. Jadinya dia komponen B. Selanjutnya tahun 2013 dia ada 40 ton. Kita buat di sini 55. Karena 55 dikurang dengan 15 itu 40. Selanjutnya 2014. Totalnya di sini ada 75. Kita buat 75 ton. 75 kurang 30 ke 45 ton.
Tahun 2015 totalnya ada 35 ton. Titiknya adalah titik 35 karena 35 kurang 25 sama dengan 10 ton. Yang 2016 dia ada 50 ton. Totalnya di sini ada 85. Kita buat titik koordinatnya di 85. Sekarang kita hubungkan titik dengan menggunakan garis. 35 ke 55, 55 ke 75, 75 ke 35, 35 ke 85. Kita akan arsir di bawah garis yang warna merah. Inilah merupakan komponen barang B. Inilah yang disebut grafik garis komponen berganda. Ini adalah komponen barang A dan ini adalah komponen barang B. C. Grafik garis persentase komponen berganda. Serupa dengan grafik garis komponen berganda, hanya masing-masing komponen dinyatakan sebagai persentase terhadap jumlah total. Perhatikan contoh. Contoh 4, datanya diambil dari contoh 2. Tabel menunjukkan persentase hasil penjualan barang A dan barang B di toko harapan siswa tahun 2012 sampai 2016. Tabel jumlah penjualan dalam persen. Ini dia tabelnya. 2012, penjualan barang A yaitu 10 ton. Totalnya itu 35 ton. Karena barang B yang dijual adalah 25 ton. Jadi kita ambil persentasenya. Untuk A, persentasenya 10 dibagi dengan 35 dikali dengan 100%, diperoleh 28,57%. Karena totalnya adalah 100%, kita kurangkan 100 dengan 28,57. Hasilnya sama dengan 71,43. Demikian untuk tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Tabel ini kita akan buat ke dalam grafik garis persentase komponen berganda. Perhatikan caranya. Yang pertama untuk satuan waktu, untuk frekuensi 2012 sampai 2016. Di sini yang tertinggi adalah 100. Kita buat 0 sampai 100. Boleh juga di atasnya 110. Kita gambar dulu untuk jenis barang A. 2012 28,57. 2013 27,27%. 2014 itu 40%. 2015 yaitu 71,43. 2016 41,18. Kita hubungkan titiknya dengan menggunakan garis. 40 ke 71,43 dan selanjutnya kita arsir di bawah garis. Inilah komponen barang A yang dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya kita masuk ke B. Sama seperti yang contoh 3, kita ambil selisih total dengan barang A-nya. Berarti kita buat di 100. 100 dengan 28,57. Sini titiknya, di sini juga 100, di sini 100, di sini juga 100, di sini juga 100. Artinya selisih untuk tahun 2012 menghasilkan tepat dia di sini. Karena ini semua 100. Ya, 100 dikurang ini tepat dia untuk barang B-nya. Untuk 2014 juga demikian. Ini 60%. 100 dikurang 40, 60%. Kita hubungkan dari titiknya, titik 100 semua. Kita arsir di bawah garis, maka diperolehlah komponen barang B. Jadi, yang biru adalah persentase barang A dan yang merah adalah persentase barang B. 212. Diagram batang. Diagram batang adalah suatu penyajian data dengan menggunakan batang-batang arah vertikal atau horizontal. Panjang batang sesuai dengan jumlah data masing-masing objek. Contoh, tabel menunjukkan data korban kecelakaan di Kabupaten Wiorejo. Tahun 2012, korbannya ada 10, 2013, 20, 2014, 15, 2015, 28, 2016, 25. Kita akan sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Perhatikan. Yang pertama, kita gambar dulu sumbu X-nya. Dan yang kedua, sumbu Y. Sumbu Y adalah frekuensi dan sumbu X-nya adalah satuan waktu. Kita sajikan satuan waktunya yaitu tahun 2012 sampai 2016. Dan frekuensinya 0 sampai 30 karena yang tertinggi di sini adalah 28. Sekarang perhatikan yang tahun 2012. 2012 korbannya ada 10. Jadi kita sajikan diagram batangnya
sampai panjang batangnya sesuai dengan jumlah data objeknya. Tahun 2013 jumlahnya ada 20, 2014 15 orang, 2015 28, 2016 itu ada 25 orang. Contoh 2, tabel menunjukkan banyak absensi di suatu sekolah dalam bulan tertentu. Berikut tabelnya. Kelas 10 absennya ada 20 siswa, kelas 11 40 siswa, kelas 12 25 siswa. Yang pertama, di sumbu X nya kita buat banyak siswa karena kita akan membuat diagram batang yang horizontal. Dan di sini kelasnya di sumbu Y. Banyak siswanya di sini yang paling banyak adalah 40. Kita buat sampai 40, boleh juga lebih. Di sini kelasnya. Kelas 10 yang absen pada bulan itu adalah 20 siswa. Kita buat tepat di sini 20 siswa. Kelas 11 yang absen pada bulan itu adalah 40 siswa. Kelas 12 25 siswa. 213 diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu penyajian data dengan menggunakan sektor-sektor dalam suatu lingkaran. Diagram ini sangat baik untuk menunjukkan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain, serta terhadap keseluruhan dalam suatu penyelidikan. Contoh, tabel menunjukkan anggota ekskul olahraga SMA Pertiwi. Sepak bola ada 60 orang, basket 50, voli 45, bulu tangkis 25, tenis meja 20. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita tentukan besar persentase tiap objek terhadap keseluruhan dan besar sudut pusat sektor lingkaran. Yang pertama, jenis olahraga sepak bola, jumlahnya 60 orang. Total dari semua siswa yang mengikuti ekskul olahraga 200 orang. Kita ambil dulu persentasenya. Berarti di sini 60 dibagi dengan 200 totalnya dikali dengan 100%. Diperoleh 30% untuk sepak bola. Selanjutnya sudut pusatnya. Ini untuk menentukan nanti pembagian sektor pada lingkaran. Sudut pusatnya 60 dibagi dengan 200 totalnya dikali dengan 360 derajat. Satu putaran penuh, satu lingkaran, sama dengan 108 derajat. Basket 50 orang. 50 dibagi dengan 200 dikali dengan 100% sama dengan 25%. Itu persentase untuk basket. Dan sudut pusatnya diperoleh 50 dibagi 200 dikali 360 derajat, 90 derajat. Yang voli 45 sama juga caranya, dibagi 200 dikali 100% sama dengan 22,5%. Untuk derajatnya diperoleh 45 dibagi 200 dikali 360, 81 derajat. Untuk bulu tangkis 25 siswa, 25 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 12,5%. Sudut pusatnya 25 dibagi 200 dikali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Yang tenis meja 20 siswa, 20 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 10%. Untuk sudut pusatnya 20 dibagi 200 dikali dengan 360 derajat sama dengan 36 derajat. Sekarang kita akan menggambarkannya dalam diagram lingkaran. Ini dia diagram lingkarannya. Jadi, sesuai dengan yang kita peroleh tadi di sini, kita sesuaikan dia sudut pusatnya. Sepak bola itu sama dengan 108 derajat. 108 derajat. Kita pastikan ya, kita gunakan busur biar kita memperoleh sektornya tepat dia 108 derajat. Demikian juga untuk yang basket 90 derajat. Sudutnya ini kita pastikan dia sudut siku-siku 90 derajat. Jangan nanti ngasal. 90 derajat kita buat sampai di sini saja. Ya, demikian juga untuk voli, bulu tangkis dan tenis meja. Jadi sesuaikan dengan sudut pusatnya. Dalam pembagian sektor pada lingkaran ini, kalian harus menggunakan busur sehingga akan menghasilkan gambar yang tepat sesuai dengan sudut pusat yang kita peroleh. Setelah gambarnya selesai, kita tinggal bubuhkan persentase yang sudah kita peroleh. Seperti di sini, sepak bola 30%, tenis meja 10%,
bulu tangkis 12,5%, voli 22,5%, basket 25%. Dan setiap sektor kita usahakan menggunakan warna yang berbeda. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kamu pahami. Jika kurang paham, kamu boleh bertanya ke Sir Johan melalui WA maupun Line. Dua 1-4. Diagram batang daun. Diagram batang daun adalah suatu metode penyajian data statistik dalam kelompok batang dan kelompok daun dari suatu set data. Perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama, pengelompokan data dalam interval 10, yaitu 0 sampai 9, 10 sampai 19, dan seterusnya. Sajikan data berikut dalam diagram batang dan daun. Ini sudah ada datanya di sini. Keterangannya dari sini, lajur batang menyatakan angka puluhan di sini, lajur daun menyatakan angka satuan di sini. Berarti kita letakkan di sini puluhannya dan kita letakkan di sini satuannya. Kita cek dulu data yang disajikan di atas. Puluhan 0. Ya, artinya dia satuan saja. Puluhan 1 ada, puluhan 2 dan puluhan 3. Itu kita sajikan di lajur batang. 0, 1, 2 dan 3. Ya, paling tinggi di sini ada 3. Kita mulai dari 0, kita isi daunnya. Berarti yang kita isi angka satuan. Kita mulai dari yang terkecil. Yang terkecil pertama 2, kita coret 2-nya, kita masukkan ke sini. Selanjutnya ada angka 7. Coret 7-nya, masukkan ke sini. Selanjutnya ada angka 8. Coret 8, masukkan. Ada 8 lagi, coret, masukkan. Ada lagi yang satuan 9, coret, masukkan ke sini. Jadi untuk 0 sudah selesai. Lanjut ke yang puluhan 1. 15, 12, 18, 11. Kita mulai dari yang terkecil. 11, satuannya 1. 12, satuannya 2. 15, satuannya 5. 18, satuannya 8. Next, yang puluhannya 2. 25 dan 22. Kita mulai dari yang terkecil. 22, letak di sini 2. 25, coret 25-nya, letak satuannya 5. Kita masuk yang 3. Itu hanya 32 saja. Nah, jadi inilah yang dinamakan diagram batang daun yang skala 10. Contoh 2, pengelompokan data dalam interval 5, yaitu 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya. Sajikan data berikut dalam diagram batang dan daun, tapi skalanya 5. Lajur batang menyatakan angka puluhan, lajur daun menyatakan angka satuan. Di sini 0 pangkat 0 itu menyatakan 0 sampai 4. 0 pangkat 5 itu 5 sampai 9. 1 pangkat 0 itu 10 sampai 14 dan seterusnya. Kita cek dulu datanya. Berarti di sini ada datanya 0 sampai 4 ada, 5 sampai 9 ada, dan seterusnya. Kita mulai dari yang 0 pangkat 0, 0 pangkat 5, 1 pangkat 0, 1 pangkat 5, 2 pangkat 0, 2 pangkat 5. Karena yang tertinggi di sini adalah 28. 2 pangkat 5 itu nanti berarti mulai dari 25 sampai dengan 29. Kita mulai dari 0 pangkat 0, yaitu 0 sampai 4. Kita cek data kita di sini yang 0 sampai 4. Kita mulai dari yang terkecil. 2, coret. Masukkan di sini. Ada 2 lagi. Coret. 4. Coret 4, masukkan ke sini. Yang 0 sampai 4 sudah habis. Kita lanjut 5 sampai 9. Kita mulai dari angka yang terkecil. 5 tidak ada, 6 tidak ada, langsung ke 7. 7. Coret 7-nya, masukkan. Masukkan 8. Coret 8, 8. Ada lagi 8, coret, masukkan. Ada 9, coret 9, masukkan ke sini. 5 sampai 9 sudah habis. 10 sampai 14. Ya, kita mulai dari yang terkecil. Coret 11, masukkan satuannya. Coret 12, masukkan satuannya. Coret 14, masukkan satuannya. Next,
1/5 yaitu 15 sampai 19. Coret 15, masukkan. Coret 17, masukkan satuannya. 18 ada, coret 18, masukkan satuannya. Coret 19, masukkan satuannya. Next, 2/0. Kita mulai dari yang terkecil. Di sini ada 20, coret 20, masukkan satuannya 0. Coret 22, masukkan satuannya 2. Coret 24, masukkan satuannya 4. Selanjutnya 2/5, yaitu dari 25 sampai dengan 29. Coret 25, masukkan satuannya 5. Coret 26, masukkan satuannya 6. Coret 28, masukkan satuannya 8. Ya, jadi datanya sudah masuk semua. Seperti itu caranya membuat diagram batang daun skala 5. Contoh 3. Kelompokkan kedua set data berikut ini menggunakan diagram batang daun. Di sini ada 2 set data, ini yang mau kita kelompokkan menggunakan diagram batang daun. Kedua set di atas dapat digabung pada batang yang sama. Perhatikan, ini dia. Jadi kita buat di satu batang saja. Perhatikan yang data A dan data B untuk puluhan ya, untuk kita isi di batangnya. 22, 17, 18, 35, 50, 56. 32, 35, 8. Berarti di sini ada puluhannya yang 0. Ada puluhannya 1, ada puluhannya yang 2, 3, 4, dan 5. 5 yang paling maksimal, 56. Kita mulai dari puluhan 0. Kita akan cek dari data A. 0. Yang data B, di sini ada angka 8. Coret 8, masukkan di sini. Karena dia ada di B. Next, untuk puluhan 1. Kita coret 17, kita masukkan 7. Di A ya, ada 18, kita coret satuannya 8. Kita masukkan di sini, di A. Di B tidak ada yang bernilai puluhan 1. Next, untuk puluhan 2. Di data A ada 22, coret 22, kita masukkan satuannya 2. Yang satuannya 2 ada 24. Kita masukkan satuannya 4. Untuk puluhan 3. Di data A ada 35, coret, kita masukkan satuannya 5. Di data B ada 32, coret 32, masukkan 2. Ada juga 35, coret 35, masukkan 5. Untuk puluhan 4, di data A tidak ada. Di data B ada 2. Yang terkecil 41, coret 41, masukkan 1. Coret 49, masukkan 9. Yang terakhir, yang puluhan 5. Di data A ada 50. Coret 50, masukkan satuannya 0. Coret 56, masukkan satuannya 6. Jadi ini dia contohnya jika kedua set digabung pada satu batang. 2. Distribusi frekuensi. Data-data statistik berupa numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Agar data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok yang disebut distribusi frekuensi. Contoh yang pertama. Data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola dalam sentimeter di Erlangga Football Club diperlihatkan pada tabel berikut. Ini di tabelnya. Ya, ini tinggi badan pemain. Buatlah tabel distribusi frekuensi dalam interval kelas 160 sampai 164, 165 sampai 169 dan seterusnya. Jadi di sini lebih mudah karena sudah langsung dibuat pada interval ini. Jadi tinggal kita susun. Kita jawab. Yang pertama, kita buat dulu diagram batang daunnya untuk mempermudah membuat tabel distribusi frekuensi. Ini dia, batang dan daun. Di batang ini kita buat puluhannya. Kita cek di sini puluhan yang paling kecil dan yang paling besar. Ya, yang paling kecil di sini 16, 160-an, yang paling besar 180-an. Ya.
Berarti kalau dia intervalnya 160 sampai 164, itu bisa kita tuliskan menjadi 16 pangkat 0. Ya, 16 pangkat 5, 17 pangkat 5, 18 pangkat 0, karena itu yang paling tinggi. Kita mulai dari 16 yang berpangkat 0 di sini. Kita cek mulai dari yang paling kecil, 161. Coret 161, masukkan 1. 163, coret 163, masukkan satuannya 3. Yang 16 pangkat 5. 166, coret 166-nya, masukkan satuannya 6. 166, coret, masukkan satuannya 6. 167, coret, masukkan satuannya 7. 167, coret, masukkan satuannya 7. 168, coret, masukkan angkanya 8. 168, masukkan satuannya 8. 169, coret, masukkan satuannya 9. Next, 17 pangkat 0, 170 sampai 174. Coret 170, satuannya 0. 171, satuannya 1. 172, satuannya 2. 172, satuannya 2. 172, satuannya 2. Selanjutnya 173, satuannya 3. 173, satuannya 3. 173, satuannya 3. Next, 174, satuannya 4. 174, satuannya 4. 17 berpangkat 5, 175 sampai 179. 175, satuannya 5. Coret 175, satuannya 5. Next, 176, satuannya 6. 176, satuannya 6. 176, satuannya 6. Next, 177, satuannya 7. 177, satuannya 7. Next, 178, satuannya 8. Yang terakhir, 180 sampai 184. 180, satuannya 0. 181, satuannya 1. 183, satuannya 3. Oke, jadi sudah habis semua. Sudah lengkap datanya, batang dan daun. Jadi, ini bisa kita tuliskan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk menuliskannya, yang pertama, kita buat dia interval dan frekuensi. Ini tadi 160 sampai 164. Frekuensinya ada 1 dan 3, yaitu 2. Yang ini 165 sampai 169. Frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat sini 7. 170 sampai 174. Frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi 175 sampai 179. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir frekuensi 180 sampai 184. 1, 2, 3. Ada 3. Tabel berikut menunjukkan data skor nilai ulangan statistika 100 orang siswa kelas 12. Kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari nilai ini dengan menggunakan aturan Storegast. Baik, seperti ini caranya. Yang pertama, kita tentukan dulu data terbesar. XN-nya sama dengan 78. Udah saya tandain di sini. Data terkecilnya X1 sama dengan 40. Jadi diperolehlah jangkauan atau range-nya sama dengan 78 dikurang dengan 40. Hasilnya sama dengan 38. Banyak kelasnya ditentukan dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, di mana N-nya sama dengan 100. Diperolehlah 1 ditambah dengan 3,3 kali 2, 6,6. Dijumlahkan, hasilnya 7,6. Dibulatkan menjadi 8. Jadi banyak kelasnya 8. Lebar kelas. Lebar kelas ditentukan dengan rumus C sama dengan jangkauan dibagi dengan K. Jangkauan tadi 38 dan K-nya 8. Maka diperolehlah lebar kelasnya 4,75 dibulatkan menjadi 5. Jadi, kelas pertama kita mulai dari yang terkecil. Karena lebar kelasnya tadi 5, berarti 40, 41, 42, 43, 44. Banyak datanya ada 5.
Kelas kedua juga seperti itu, lebar kelasnya 5, 45, 46, 47, 48, 49, dan seterusnya. Daftar distribusi seperti ini disebut dengan aturan Stargast. Berdasarkan data di atas, diperoleh distribusi berikut. Kita buat tabel distribusi frekuensi dari skor nilai ulangan statistika. Kita mulai dari 40 sampai 44. Mulai dari baris yang pertama, 42 kita coret, masukkan di sini 1. 40 dicoret, masukkan di sini 1. 44 coret, masukkan 1. 44 coret lagi, masukkan 1. 42 dicoret, masukkan 1. Serk buat di sini tandanya 5. Coret 41, masukkan 1. Coret 42, masukkan 1. Sudah habis yang 40 sampai 44, totalnya ada 5, 2. Frekuensinya ada 7. Sekarang kita masuk 45 sampai 49. Kita mulai dari baris yang pertama. Coret 45, masukkan 1. 46, masukkan 1. 45 lagi, masukkan terusnya 1. 49, masukkan 1. 49 lagi, coret jadi 5. 48 coret, masukkan 1 sini. 46, masukkan 1 lagi. 46 lagi, masukkan 1. Habis, totalnya ada 5, 3. Frekuensinya 8. Next, 50 sampai 54. Coret 54, masukkan 1. 53 coret, masukkan 1. 50 coret, masukkan 1. 54 coret, masukkan 1. 52 coret, jadi 5 di sini. 51 coret, masukkan 1. 51 coret, masukkan 1. 50 coret, masukkan 1. 52 coret, masukkan lagi 1. 54, 52 lagi, masukkan 1. 51, masukkan lagi 1. Habis, jadi totalnya ada 5, 5, 2, 12. Next, 55 sampai 59. Kita mulai baris pertama. 58, masukkan 1. 58 lagi, masukkan 1. 57, masukkan 1. 58 lagi. 57, coret bawah jadi 5. 55, masukkan 1. 57, masukkan 1. 56, masukkan 1. 55, masukkan 1. 55 lagi. 59, masukkan 1. 57, masukkan 1. 57, 56, 57, 58, 58 lagi. 59, 56, 58, 56. Habis 5, 10, 15, 20, 21. Jadi frekuensinya adalah 21. 60 sampai 64. Kita mulai dari baris yang pertama. 63 coret,
masukkan 1. 61 coret. 60 coret, masukkan 1. 62 coret, masukkan 1. 60 coret, masukkan 60 coret lagi, 1. 62 coret, masukkan 1. 64 lagi, 63 lagi, 62 lagi, 61 60 62 61 61 64 63 62 61 62. Habis. Jadi frekuensinya 5, 10, 15, 20, 23. Next 65 sampai 69. Kita mulai dari baris pertama. 65 coret, 68 coret, 66 69 67 67 lagi, 65 66 67 66 69 68 66 69 68 67 67 lagi, 67 lagi, habis. Jadi 65 sampai 69, 5 10 15 18. Next 70 sampai 74. Kita mulai dari baris yang pertama. Coret 72, 70, 72 lagi, 72 lagi, 71, 74, 73. Habis. Total frekuensinya 5 2 7. Yang terakhir 75 sampai 79. Kita mulai dari atas. 77, 78, 76, 76. 75 sampai 79 frekuensinya ada 4. Jika dijumlahkan semua, frekuensinya
100. Semua data sudah masuk dalam tabel. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kamu pahami. Jika kurang paham, kamu boleh bertanya ke Sir Johan melalui WA maupun Line.